Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada pertemuan kuliah Bahasa dan Sastra Melayu. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan berikan materi lanjutan mengenai karakteristik bahasa Melayu ya, sebelum kita menginjak pada materi sastra Melayu ya. Persoalan bahasa memang persoalan pertama ketika kita membahas berkaitan dengan literatur atau sastra, karya sastra dari sebuah bangsa. Jadi karakteristik bahasa Melayu sebagaimana kita ketahui sebelumnya dalam hal sisi kata kerja, kata sifat dan lain-lainnya. Sekarang kita menginjak pada pembahasan adverb atau kata keterangannya. Dalam bahasa Melayu dikatakan dalam buku ini, karena memang ini bukunya diperuntukkan bagi yang berbahasa Inggris, mereka menyebutkan bahwa adverb ini tidak sebagaimana yang terdapat dalam bahasa Inggris, yaitu dengan menambahkan dari kata untuk menunjukkan adverb itu dengan tambahan ly-nya ya, ly itu yang jadi seperti misalkan kata sifat beautiful, beautifully ya. Jadi untuk menyatakan kerja dengan menambahkan ly. Kemudian ada katanya juga dalam bahasa Prancis man, dan seperti itu ya petunjuknya ya. Tapi dalam bahasa Melayu kita lihat seperti ini. Jadi untuk adverb waktu ya cukup kita sebutkan bahwa waktunya kapan ya. Misalkan sekarang, tadi, dahulu, sebentar, belum, pagi-pagi, esok, besok, kemarin, tatkala, kemudian, pernah, tak pernah, sedang, kadang, apabila, kemarin dulu, lusa, seperti itu ya. Adverb place ya tempat ya, atau keterangan tempat. Sini, kemari, situ, kemudian mana, di mana, seberang, jauh, atas, bawah, hampir, sebelah, seperti itu ya. Namun di sini kita mengetahui bahwa adverb time atau keterangan waktu dan tempat ini, yaitu di kita misalkan kalau dicontohkan dalam bahasa Indonesia, di sini tidak ada contohnya ya. Ini mungkin agak kurang pemahaman tentang adverb dalam bahasa Melayu ya, bahwa sebenarnya dalam hal keterangan itu dalam bahasa Melayu yaitu terkait waktu. Misalkan dia pergi ke pasar waktu pagi, misalkan dia pergi ke pasar menjelang pagi, dia pulang dari pasar menjelang malam. Jadi ada keterangan bahwa pulangnya itu kapan, jadi yaitu malam, keterangan waktu misalkan. Kemudian pergi, keterangan waktunya pagi hari, seperti itu ya. Kemudian tempat, Adi pergi ke pasar. Nah, pasar ini sudah menjadi bagian keterangan tempat, seperti itu. Bagi kita untuk yang benar-benar Melayu dan memahami bahasa Indonesia, insya Allah bahasa Melayu ini tidak kesulitannya. Tapi buat mereka yang
belajar dari luar itu akan kesulitan karena mereka biasa dengan menambahkan beberapa elemen dalam kata untuk menunjukkan adverb ya, seperti itu. Misalkan dia berbicara dengan sopannya, jadi mereka menambahkan li dia. Misalkan he speak English fluently ataupun bagus ya. Kemudian untuk menunjukkan lagi bahwa adverbnya itu dia mereka memiliki tanda ya. Kita kan hanya bilang dia akan pergi ke Sumatera esok gitu waktunya ya. Kita enggak ada tambahan misalkan exactly tidak ya, jadi cukup buat mereka bingung, tapi buat kita itu ya gampang karena kapan itu perbuatannya tuh verbnya, jadi keterangannya tempat waktunya ya kita tinggal tentukan saja mau sekarang, dahulu, seperti itu ya. Sedang, lusa ya. Kemudian kemarin ada yang datang dari Mesir, yang datang dari Mesirnya kapan? Kemarin, seperti itu. Kemudian dia akan pergi ke Mesir, misalkan keterangan perginya, untuk keterangan kerjanya itu tempat ya, seperti itu, Mesir. Kita beranjak ke preposisi atau kata depannya. Kata depan hampir mirip dengan bahasa Indonesia, hampir sama ya. Cuman di sini ada beberapa yang yang asing buat kita ya. Kalau di atas sama ya, di atas, ke atas, dari atas, dari ya, mungkin dia tulisnya dari di ke dalam, ke ya, di, kemudian ke belakang ya. Hanya persoalan nanti dia di logat ya, dari seberang, dari bawah, dari hadapan, keluar, dari luar, seperti itu ya. Mungkin kalau kita perhatikan orang yang masih kenal dalam hal bahasa Melayunya, mungkin kita lihat saudara-saudara kita yang dia ada di barat seperti di Sumatera ya, itu masih kental dengan logat-logat Melayunya. Untuk kata depan ini insya Allah ya kita tidak ada masalah. Kita lanjutkan di kata sambung ya. Kata sambung seperti halnya dalam bahasa Indonesia sama ya. Dan kemudian kalau, jika, jikalau, antah. Ini ada yang memang asing buat kita. Kunun, sapaya, pula, sambil, selang, seraya, tambahan, karena ya, sebab, serta, asalkan, atau, tetapi, melainkan, hanya, yang, kelak, juga, jua, saja. Ini kata sambungnya ya, dalam hal bahasa Melayu. Dan maka, bahwa, hatta, sahadan. Nah, sahadan ini sering saya juga temukan di naskah kuno seperti ini ya. Jadi manfaat dari kita mempelajari bahasa Melayu ini untuk melihat juga karya atau literatur, karya sastra Indonesia di masa lalu ya, seperti itu. Jadi kental sekali dan erat sekali dengan bahasa Melayu.
interjection atau kata seru ya. Hey, oh, aduh ya, Nia, ayo, C. Ya, ada beberapa yang memang kita tidak mengenalnya di dalam bahasa Indonesia ya. Nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama ya bahasa Indonesia. Di sini logat yang berbeda. Untuk belasan pun sama, puluhan juga sama, ratusan juga sama, ribuan ya sama ya. Ini dijelaskan sampai bahwa asal muasal dari katanya juga ya, seperti dalam bahasa Melayu untuk hari misalnya dari bahasa Arab ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu, Jumat, Sabat, Ahad itu dari bahasa Arab. Terus ada juga di sini angka, ada disebutkan dari beberapa, ada yang adopsinya dari Sanskerta ya, seperti itu. Ini nomornya untuk yang menyatakan keberapa ya, pertama, kedua, ketiga, hampir sama dengan bahasa Indonesia, ordinal nomornya. Tadi yang numeralnya, ada yang ordinal nomornya. Ini untuk yang persen juga, setengah, seperdua, sepertiga ya. Kemudian 3/4 ya, untuk pecahannya ya, nomornya sama dengan bahasa Indonesia. Jadi untuk menyatakan kolektif, berdua menyatakan bersama-sama ya, bertiga, berpuluh-puluh, beratus, beribu, seperti itu. Untuk menyatakan nomor juga, benarnya jumlahnya juga dalam bahasa Melayu, kita harus paham bahwa untuk menyebutkan manusia di orang, berapa orang, 2 orang. Untuk hewan kita sebutkan di ekor. Untuk buah-buahan kita disebut berapa buah ya. Untuk biji-bijian berapa biji ya. Ini harus dipahami juga bahwa itu penting ya, jangan sampai salah sebutnya. Untuk beberapa tangkai juga, batang, pucuk, daunnya. Ini dalam bahasa Indonesia dan Melayu sama ya, keping untuk logam, kemudian tangga dan lain-lain ya. Itu yang kita pahami dalam bahasa Melayu, sama dengan bahasa Indonesia. Untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.